Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai metode koefisien tak tentu. Nah, fokusnya adalah pada bentuk GX yang merupakan kombinasi dari berbagai bentuk. Oke, kita ingat-ingat dulu materi minggu lalu, yaitu mengenai bentuk metode koefisien tak tentu. Jika kita memiliki suatu persamaan diferensial dengan ruas kirinya itu adalah suku-suku yang mengandung Y maupun turunan dari Y, sedangkan ruas kanannya adalah suku-suku yang tidak mengandung Y maupun Y aksen, di sini kita namakan sebagai GX. Jadi X-nya adalah variabel bebas dan Y-nya adalah variabel terikatnya. Kalau kita mau menyelesaikan PD ini dengan metode koefisien tak tentu, kita harus memperhatikan ruas kanannya atau GX-nya. Pada kasus pertama, yaitu kalau GX-nya merupakan suatu polinomial berderajat n. Jika GX-nya adalah polinomial berderajat n, maka kita asumsikan solusi partikularnya atau YP-nya adalah sama dengan polinomial berderajat n pula. Kemudian, kalau ruas kanannya merupakan suatu fungsi eksponensial, maka asumsikan YP-nya juga merupakan fungsi eksponensial. Yang terakhir, kalau ruas kanannya adalah fungsi trigonometri, maka kita asumsikan YP-nya juga merupakan suatu fungsi trigonometri. Tapi ada syaratnya ya. Jadi suku-suku di YP ini harus bebas linear dengan suku-suku di YH. Gampang kan? Nah, bagaimana jika GX-nya merupakan kombinasi dari ketiga kasus tersebut? Misalkan GX-nya merupakan penjumlahan dari beberapa bentuk kasus, atau GX-nya merupakan perkalian dari beberapa bentuk kasus. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saja kita ke teorinya dulu. Misalkan GX-nya merupakan suatu kombinasi penjumlahan. Di sini GX-nya adalah penjumlahan dari fungsi eksponensial dan fungsi polinomial serta fungsi trigonometri. Maka kita asumsikan YP-nya adalah juga merupakan penjumlahan dari fungsi eksponensial, fungsi polinomial serta fungsi trigonometri. Tapi ingat di sini syaratnya suku-suku di YP harus bebas linear dengan suku-suku di YH. Bagaimana jika tidak bebas linear? Maka kita pakai cara modifikasi, yaitu kita kalikan suku yang tidak bebas linear di YP dengan X pangkat M, di mana M adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga hasil kali X pangkat M dengan solusi yang diasumsikan tidak memiliki suku-suku yang sama dengan YH. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh saja. Pada contoh 1, tentukan solusi Y aksen min 5Y sama dengan 3E pangkat X dikurangi 2X plus 1. Langkah pertama, kita tentukan solusi homogennya. Nah, masih ingat kan cara menentukan solusi homogen? Betul sekali, kita buat dulu persamaan karakteristiknya, yaitu R-5 sama dengan 0. Maka R sama dengan 5. Karena R-nya sama dengan 5, maka YH-nya adalah C1 kali E pangkat 5X. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita cari YP. Tadi kan YH-nya sama dengan C1 E pangkat 5X. Nah, ini harus diperhatikan karena nanti untuk menentukan YP harus bebas linear dengan YH. Kita lihat di sini, ruas kanannya adalah 3 kali E pangkat X, yaitu suatu eksponensial. Maka nanti permisalan YP-nya juga ada fungsi eksponensial. Dan ini ada penjumlahan dengan suatu polinomial berderajat 1. Maka nanti di solusinya juga harus dijumlahkan dengan polinomial berderajat 1. Jadi kita asumsikan YP-nya adalah sama dengan A kali E pangkat X plus B1X plus B2.
Kita pakainya E pangkat X karena di ruas kanan tadi isinya adalah 3 E pangkat X. Sekarang kita perhatikan YP-nya apakah sudah bebas linier dengan YH. Oke, ini kan sama-sama ada eksponensial, tetapi pada YP itu adanya adalah A kali E pangkat X, sementara di YH adalah C1 E pangkat 5X. Berarti di YP itu ada suku konstanta dikalikan E pangkat X, sementara di YH itu konstanta kali E pangkat 5X. Suku-suku tersebut bebas linier karena maknanya berbeda. Oleh karena itu, permisalan YP kita sudah benar. Nah, selanjutnya karena di soal itu ada Y aksen, maka kita turunkan YP, yaitu YP aksen. Sama dengan A kali E pangkat 5X ditambah B1. Kita substitusikan YP dan YP aksen ke dalam persamaan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis sehingga hasilnya seperti pada baris yang paling bawah. Nah, kalau sudah berkumpul seperti ini, tinggal kita cari A, B1 dan B2-nya. Kita perhatikan di ruas kiri ada negatif 4A kali E pangkat X. Di ruas kanan ada 3 kali E pangkat X. Sehingga negatif 4A itu sama dengan 3 dan A-nya sama dengan negatif 3/4. Kemudian di ruas kiri koefisien dari X itu adalah negatif 5B1. Sementara di ruas kanan koefisien dari X-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 5B1 itu sama dengan negatif 2. Sehingga B1-nya adalah 2/5. Kemudian konstanta di ruas kiri adalah B1 dikurangi 5B2. Sementara konstanta di ruas kanan adalah 1. Berarti B1 dikurangi 5B2 sama dengan 1. Tadi kan kita sudah punya B1, berarti kita substitusikan B1-nya yaitu 2/5. Sehingga nanti diperoleh B2-nya adalah negatif 3/25. Nah, kita sudah memiliki A, B1, dan B2. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai A, B1, dan B2 ke dalam YP yang tadi kita asumsikan. Tadi kan YP-nya sama dengan A kali E pangkat X ditambah B1X ditambah B2. Tinggal kita substitusikan nilai A, B1, dan B2 sehingga hasilnya YP sama dengan negatif 3/4 E pangkat X ditambah 2/5X dikurangi 3/25. Nah, setelah itu kita cari solusi akhir yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Tinggal kita substitusikan saja hasil YH tadi serta hasil YP barusan sehingga hasilnya seperti ini. Oke, begitulah untuk contoh 1. Gampang kan ya? Yang penting ketika menentukan bentuk YP harus benar sehingga nanti langkah selanjutnya juga akan benar. Kita ke contoh 2. Tentukan bentuk solusi dari Y aksen 2 ditambah 5Y aksen plus 6Y sama dengan 5X plus cos 4X. Nah, di sini yang dicari hanyalah bentuk solusinya. Jadi bukan solusi, hanya bentuk dari Y-nya. Pertama-tama kita cari YH-nya dulu. Saya yakin kalian sudah tahu cara mencari YH sehingga langsung saya tuliskan hasilnya, yaitu YH sama dengan C1 kali E pangkat negatif 2X ditambah C2 kali E pangkat negatif 3X. Nah, kemudian kita akan menentukan YP-nya. Kita lihat di ruas kanan ada 5X. 5X ini adalah polinomial berderajat 1 sehingga YP-nya adalah A1X. Dan kemudian ada cos 4X yaitu fungsi trigonometri. Meskipun yang muncul hanya kosinus, tetapi di YP itu harus dimisalkan sinus maupun kosinus. Sehingga di YP-nya kita tambahkan A2 sin 4X plus A3 cos 4X.
apakah solusi ini sudah benar? Kita perhatikan ya. Ya, sayang sekali solusi ini salah. Mengapa salah? Karena di sini di ruas kanan tadi kan 5x. 5x itu adalah polinomial berderajat 1. Oleh karena itu, asumsinya YP itu bukan A1X tetapi A1X plus A0. Jadi meskipun di sini hanya X saja yang muncul, tetapi karena dia polinomial berderajat 1, maka pada solusi kita tuliskan polinomial berderajat paling tinggi 1. Bentuknya adalah A1X plus A0, bukan hanya A1X. Sementara itu untuk yang bentuk trigonometri sudah benar, jadi tinggal kita tuliskan ulang. Nah, kalau yang ini YP-nya sudah benar. Setelah itu kita tentukan solusinya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Berarti tinggal kita substitusikan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke ya, jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan bentuk solusinya, terutama solusi partikular atau YP-nya. Selanjutnya kita ke contoh 3. Tentukan bentuk solusi dari Y aksen 2 ditambah 16Y sama dengan 5X plus cos 4X. Kita cari dulu solusi homogennya. Nah, ini persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 16. Maka nanti R-nya adalah merupakan suatu bilangan kompleks, yaitu plus minus 4i. Oleh karena itu Y-nya adalah C1 sin 4x ditambah C2 cos 4x. Nah, kita buat YP-nya. Pertama tadi ada polinomial berderajat 1, berarti YP sama dengan A1x ditambah A0. Kemudian karena ada trigonometri cos 4x ini, berarti kita tambahkan YP-nya dengan A2 sin 4x plus A3 cos 4x. Kita perhatikan apakah YP sudah bebas linear dengan YH. Kita lihat ya, di YH itu ada konstanta kali sin 4x, di YP juga ada konstanta kali sin 4x. Di YH ada konstanta kali cos 4x, di YP juga ada konstanta kali cos 4x. Maka di sini YH dengan YP tidak bebas linear, yaitu pada suku-suku trigonometri. Oleh karena itu, agar bebas linear kita kalikan dengan X. Yang dikalikan dengan X cukup yang tidak bebas linear tadi, yaitu yang fungsi trigonometri. Sehingga YP-nya adalah A1X ditambah A0. Kemudian yang trigonometri di atas kita kalikan dengan X. Menjadi X kali A2 sin 4X ditambah A3 cos 4X. Nah, di sini YP dengan YH-nya sudah tidak bebas linear karena di YH itu adanya konstanta kali sin 4x. Sementara di YP itu ada x dikalikan sin 4x, gitu ya. Begitu juga dengan yang cos. Sehingga di sini YH dengan YP sudah bebas linear. Oleh karena itu, Y-nya tinggal kita jumlahkan antara YH dengan YP sehingga hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi, bentuk ruas kanannya. Ingat, kalau berupa polinomial itu jangan hanya diambil pangkat tertingginya, tetapi polinomial berderajat pangkat paling tertinggi. Jadi kayak tadi misalkan 5x berarti polinomialnya adalah A1x plus A0, bukan hanya A1x. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu kalau muncul trigonometri misalkan hanya sin atau hanya cos, yang ditulis di YP harus dua-duanya, sin maupun cos. Kemudian yang ketiga adalah terkait modifikasi atau kebebas linearannya. Ingat, YH dan YP harus bebas linear. Kalau belum bebas linear, kalikan dengan X. Setelah itu dicek. Misalkan dikali dengan X masih tidak bebas linear, berarti kali X lagi.
dan seterusnya seperti itu sampai YH dan YP bebas linier. Nah, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.